Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurbayani dari SMAN 1 Sumberjaya. Saya sebagai pengajar biologi di SMAN 1 Sumberjaya. Di sini saya ingin memaparkan mengenai bahan ajar yang saya gunakan, yaitu di kelas 11 IPA mengenai sistem sirkulasi. Untuk mempermudah siswa untuk memahami tentang sistem sirkulasi, maka di sini saya menggunakan bahan ajar berupa PPT ya, atau di sini PowerPoint. Di sini dijelaskan mengenai macam-macam sistem sirkulasi, kemudian ada juga komponen-komponen darah, dan di sini juga disajikan gambar darah untuk membedakan mana yang namanya sel darah merah, sel darah putih, begitu pula dengan trombosit. Di sini juga disajikan skema pembekuan darah sehingga siswa tahu bagaimana prosesnya, dan ada juga di sini mengenai golongan darah dan bagian-bagiannya. Nah, di sini juga ada bagan di mana kita bisa mengetahui golongan darah mana yang bisa disumbangkan atau didonorkan dan mana yang tidak dapat didonorkan, karena akan menimbulkan suatu penggumpalan dan itu bukannya membantu, malah menjadikan suatu hal yang menjadi fatal dampaknya. Di sini juga ada gambaran langsung mengenai darah ya, ketika kita mengetahui golongan darah kita seperti apa. Di sini disajikan contoh darahnya, kemudian juga diberikan sistem resus, kemudian juga ini proses transfusi darah sehingga siswa tahu darah mana yang bisa digolongkan. Misalkan A, di sini dia bisa digolongkan atau didonorkan ke golongan darah A lagi atau ke AB. Selain itu juga disajikan tabel pewarisan golongan darah orang tua kepada anaknya, dan di sini juga ada gambar pembuluh darah dan perbedaan antara pembuluh darah arteri dengan nadi. Dan yang utama juga di sini disajikan jantung sebagai pemompa darah, di mana fungsi darah dan jantung ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sistem peredaran darah. Di sini juga disajikan bagian-bagian dari jantung. Ada juga sistem peredaran darah selain pada manusia, yaitu sistem peredaran darah pada belalang yang terbuka, dan ada juga sistem peredaran darah ikan mas, sistem peredaran darah katak, dan mamalia. Dan sebagai tambahan, di sini juga ada sistem peredaran darah limpa atau getah bening yang ada pada tubuh. Dan di sini dibedakan antara sistem peredaran darah dengan peredaran darah getah bening, di mana sistem peredaran darah di sini sifatnya tertutup, sedangkan getah bening terbuka. Kemudian ada juga yang dialirkannya, yang jelas peredaran darah berarti darah, sedangkan pada getah bening adalah limpa atau getah bening yang berwarna kekuningan, kuning keputihan. Kemudian ada juga tenaga pendorongnya kalau pada peredaran darah berupa kontraksi otot, sedangkan peredaran darah pada getah bening adalah kontraksi otot rangka. Zat yang diangkutnya tentu peredaran darah itu bisa berupa oksigen, bisa berupa karbon dioksida, protein, dan gula. Sedangkan getah bening di sini berupa asam lemak dan gliserol. Pembuluh darahnya tentu yang utama pada peredaran darah adalah arteri dan vena. Sedangkan pada peredaran getah bening yaitu ductus thoraxicus dan ductus lymphaticus dexter. Ya, mungkin itu beberapa bahan atau metode atau bahan ajar yang saya sampaikan kepada anak untuk menjadikan anak lebih paham, karena di sini disajikan berbagai gambaran yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.